Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, subtema 1, muatan pelajaran matematika, yaitu tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dua bilangan cacah, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang yang pertama, siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Lalu, siswa juga dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Ini maksudnya seperti apa? Ayo kita lihat secara bersama-sama. Nah, contohnya seperti ini. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam satu tahun itu ada berapa? Ayo diingat-ingat kemarin satu tahun itu ada berapa? Ya, ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, di sini yang diharapkan siswa dapat menentukan berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya. Tadi kita sudah mengetahuinya seperti ini ya anak-anak. 365 hari ini adalah jumlah hari belajar. Jadi kita harus bisa menentukan hari belajar di sekolahnya berapa. Boleh tidak Bu Guru menuliskan 250? Boleh. Caranya, kita tulis dulu hari belajar di sekolahnya 250. Lalu kita menentukan hari belajar di rumah dengan cara 365 dikurangi 250. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 115. Lalu kemungkinan lainnya ada berapa lagi? Misalkan di sini Bu Guru akan menuliskan 200. Boleh tidak? Boleh. Nah, caranya 365 dikurangi 200 berapa hasilnya? Ayo diingat-ingat 365. 365 dikurangi 200 hasilnya adalah 5 kurangi 0 hasilnya 5. 6 kurangi 0, 6. 3 kurangi 2, 1. Oh, jadi hari belajar di rumahnya berapa? 165. Lalu, di sini Bu Guru juga boleh menuliskan hari belajar di rumahnya berapa ya kira-kira? 150. Boleh tidak? Boleh. Caranya gimana? Bagaimana? Yaitu kita menentukan hari belajar di sekolahnya. Caranya hampir sama, yaitu 365 dikurangi 150. Berapa ya di sini ya? 365 dikurangi 150. Kita kurangkan. 5 kurang 0 berapa hasilnya? 5. 6 kurang 5 hasilnya 1. 3 kurang 2, 2. Oh, jadi hari belajar di sekolah adalah 215. Boleh tidak anak-anak menentukan berapapun hasilnya? Boleh. Yang penting tidak melebihi dari angka hasilnya. Lalu di sini Bu Guru akan menuliskan berapa lagi ya? Di sini lagi menuliskan 230. Boleh? Boleh. Jadi 365 dikurangi 230. Hasilnya berapa? 5. 6 kurang 3, 3. 3 kurang 2, 1. Oh, hasilnya di sini hari belajar sekolah 135. Seperti itu. Nanti yang nomor 5 boleh dicoba oleh anak-anak ya secara mandiri. Jadi di sini kita ketahui 250 tambah 115 itu berapa hasilnya? Yaitu 365. 200 tambah 165 itu berapa hasilnya? Ya 365. Sama juga 215 ditambah 150 hasilnya 365. 135 ditambah 230 hasilnya 365.
Bisa tidak ini hanya 5 kemungkinan? Tidak mungkin. Ini bisa lebih Nah, selanjutnya kita menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Caranya seperti tadi ya, anak-anak. Misalkan di sini ada X tambah Y sama dengan 120. Bagaimana cara menentukan bilangan yang tepat untuk mengganti huruf X dan Y? Kita sudah ketahui hasilnya 120. Kita disuruh mencari X-nya dan Y-nya itu berapa. Coba. Langkah pertama, untuk menentukan bilangan pertama atau X, pilihlah bilangan yang lebih kecil dan bilangan yang diketahui totalnya 120. Misalnya, Bu Guru boleh menuliskan X sama dengan 70. Lalu langkah kedua, untuk menentukan bilangan kedua, Y, kurangkan bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama, yaitu Y sama dengan 120 kurangi 70, hasilnya berapa? 50. Jadi, kemungkinan bilangan untuk mengganti huruf X dan Y berturut-turut adalah 70 dan 50. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan dua bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya 175. Anak-anak bisa melihat tabel di bawah ini ya. Misalkan di sini ada 175. Kita mencari tabel sebelah kiri ini berapa? 100 misalkan. 100 berarti sisanya berapa? 75. Lalu sebelah kiri berapa? 110 sisanya 65. 175 kurangi 120 hasilnya 55 dan seterusnya. Jadi kemungkinan dua bilangan tersebut adalah, jadi ada 3 kemungkinan. Bisa lebih? Bisa. Ya, tadi 175 ada 100 dan 75. Kita buktikan. 100 tambah 75 itu berapa hasilnya anak-anak? Ya, 175. 110 tambah 65? 175. 120 tambah 55? 175. Mudah ya. Nanti anak-anak mengerjakan soal latihan di sini, Bu Guru sudah upload di Google Classroom. Nah, contoh yang kedua yaitu menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Contohnya, Ayah Doni akan berencana ingin merenovasi rumahnya. Ayah Doni membutuhkan 920 batu bata. Ia telah memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah Doni kemudian membeli kekurangan di toko bangunan. Berapa kemungkinan batu bata yang Ayah Doni miliki dan yang harus dibeli? Kita misalkan di sini, A itu adalah banyak batu bata yang dimiliki, dan B ini adalah banyak batu bata yang dibeli. Jadi, A tambah B adalah 920. Kita lihat di sini, 920. Pertama, menentukan bilangan pertama. Misalnya, A itu adalah 600. Boleh tidak A ini Bu Guru ganti 500? Boleh. Nah, lalu menentukan bilangan kedua, yaitu A tambah B sama dengan 920. Kita dapatkan dari sini perumpamaan tadi ya anak-anak. Lalu, A itu berapa? Kita lihat di sini, A itu adalah 600. Kita masukkan, B adalah yang kita tanyakan, yaitu hasilnya tadi 920. Jadi 600 ditambah B sama dengan 920. B sama dengan 920 kurangi 600. Jadi B berapa? 920 kurangi 600 adalah 320. Jadi batu bata yang mungkin Ayah Doni miliki adalah 600. Adapun batu bata yang harus dibeli adalah 320. Jadi begitu ya anak-anak. A-nya berapa? Poin A-nya. Lalu B-nya, B itu tadi banyak batu bata yang dibeli. Bisa ya? Mudah sekali. Selanjutnya. Nah, di sini Bu Guru ada contoh soal. Pak Ahmad memiliki dua kandang ayam.
Setiap harinya, Pak Ahmad mengumpulkan telur ayam sebanyak 500. Tentukan 5 kemungkinan jumlah telur yang didapat dari kedua kandang ayam milik Pak Ahmad. Ada 5 kemungkinan. Bisa lebih, bisa. Tapi Bu Guru akan menuliskan satu kemungkinan saja dulu ya. Misalkan, di sini Bu Guru akan misalkan A adalah jumlah telur yang didapat dari kandang A. Dan yang B adalah jumlah telur yang didapat dari kandang B. Dan A tambah B sama dengan 500. Oke, di sini Bu Guru akan memisalkan, kita akan penyelesaian. Misalkan ya, di sini Bu Guru A itu, misalkan A adalah berapa ya? 300. B-nya berapa? Ingat anak-anak, tadi di sini sudah kita misalkan A plus B sama dengan 500. A kita ganti 300 ditambah B, yaitu 500. B-nya kita cari, berarti 300 pindah ke kanan, yaitu menjadi dikurangkan. 500 dikurang 300, hasilnya berapa? 200. Nah, jadi jumlah telur yang didapat di kandang A adalah berapa tadi anak-anak? Misalkan A itu 300 dan jumlah telur yang didapat di kandang B adalah 200. Nah, seperti ini anak-anak. Boleh cari 4 kemungkinan lainnya. Bisa ya? Oke, selanjutnya di sini anak-anak nanti mengerjakan 2 soal ini dengan cara yang ada di slide atasnya tadi ya, yang Bu Guru contohkan barusan. Terima kasih, semoga anak-anak paham ya materi yang sudah diajarkan oleh Bu Guru. Bu Guru mengucapkan terima kasih, selamat belajar, tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.